Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan putus asa dengan berserah diri sama dengan nekat dan berani. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Ya, ini adalah kenyataan. Jadi hakikat itu adalah kenyataan hidup. Jadi ketika saya menjelaskan sesuatu, lalu apa yang saya jelaskan menusuk ke dalam relung jiwa Anda, menyentuh hati sanubari Anda, itu bukan karena saya pintar, bukan karena saya cerdas, bukan karena saya pandai membaca diri Anda, tidak. Justru orang hakikat itu karena ia pandai membaca dirinya sendiri. Apa yang diceritakan kepada orang lain sebetulnya adalah pengalamannya sendiri, perjalanan hidupnya. Hanya karena ini jiwa itu adalah orisinal hidup manusia, sehingga ketika kita menceritakan pengalaman jiwa, maka jelas itu akan menyentuh setiap jiwa manusia. Karena apa? Karena pada dasarnya satu jiwa dengan jiwa lain saling terhubung. Kanapsin wahidin, bagaikan satu napas, saling terhubung, koneksi. Sehingga ketika menceritakan pengalaman yang orisinil, pengalaman diri, pengalaman jiwa, maka jelas ini akan, kok sama ya denganku? Oh, kok sama ya dengan guruku? Ya jelas, karena itu adalah pengalaman jiwa. Tapi kalau terus diulang-ulang, diteliti dan dipahami, lama-lama kita akan bisa membedakan mana kaca dan mana berlian. Karena banyak orang awam yang belum bisa membedakan mana kaca dan mana berlian. Pengalaman jiwa itu tidak selalu harus direferensikan dengan kitab atau buku. Karena di zaman ini sekarang banyak orang yang berbicara seperti buku, berbicara seperti kitab, bukan berbicara sebagai dirinya sendiri, atas pengalamannya sendiri. Jadi sekarang ini orang lebih bereferensi kepada kitab, bukan kepada pengalaman. Padahal experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Nah, ini yang akan saya bagikan kepada Anda tentang perbedaan putus asa dan berserah diri. Karena dulu pun saya mengalami itu, tapi prosesnya 25 tahun yang lalu. Kalaupun sekarang Anda merasakannya, ya mungkin Anda harus butuh proses lagi, butuh berjuang lagi. Karena untuk orang awam, untuk pertama kalinya, ketika dia mempelajari hakikat dengan akal pikirannya, sedang dia belum berbuat banyak, mengaplikasikannya dengan perbuatan, maka jelas dia belum bisa membedakan mana putus asa dan mana berserah diri kepada Allah. Jadi putus asa dengan berserah diri itu beda. Dalam bahasa Inggris pun putus asa itu disebut give up, memberi keluar ke atas. Sedangkan yang namanya berserah diri adalah surrender atau give in, memberi ke dalam. Kalau putus asa adalah memberi keluar, give up. Kalau berserah diri adalah memberi ke dalam. Nah, seperti apa gambarannya lebih jelas? Putus asa adalah kita sering menyalahkan kondisi, suatu masalah, suatu kejadian. Lalu kita melampiaskan kejadian ini untuk sesuatu yang disebut dengan ketuhanan. Padahal ketuhanan adalah naluri dasar dari setiap manusia. Jangankan manusia, sebetulnya hewan, binatang, tumbuhan,
benda yang memang nalurinya memang berketuhanan. Bahkan jin dan iblis saja beribadahnya kepada Allah loh. Itu naluri dasar. Hanya saja Allah yang dimaksud adalah dia ingat Allah ketika posisi hidupnya dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sedih. Dia ingat Allah, dia mendekat kepada Allah. Lalu ketika dia berdoa, beribadah, kesedihan dan keterpurukannya tidak kunjung datang, akhirnya muncullah putus asa dan menyalahkan pula kepada Allah. Allah nggak adil, kok hidup saya nggak berubah begini. Padahal jelas Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa, nasib suatu umat kalau dirinya sendiri tidak merubahnya. Akhirnya Allah hanya selalu dijadikan kambing hitam. Ketika dia terpuruk, ketika dia susah, dia ingat Allah. Akhirnya Allah yang ada itu adalah Allah kesusahan. Ya kan? Itu akhirnya tercipta dari kesusahannya itu sendiri. Ini jelas tidak akan tersentuh. Karena apa? Karena di dalam dirinya keruh, tidak tenang. Kalau dia misalnya gelisah, ekonominya aja nggak jelas, dalam keadaan terpuruk, ketika ingat Allah malah semakin menambah suudon-suudon atau prasangka-prasangka buruk terhadap Allah itu sendiri. Apalagi ambisi dan keinginannya masih memiliki ambisi dan keinginan untuk merubah hidup. Merubah hidup itu harus kau rubah denganmu sendiri, bukan menyalahkan situasi atau menyalahkan Tuhan. Harus kau koreksi sendiri. Di mana letaknya kau? Kenapa kamu terpuruk? Kenapa kamu salah? Jangan bawa-bawa Tuhan. Karena orang Indonesia ini udah kebiasaan senang sedih, bawa-bawa nama Tuhan di mana-mana, selalu mengatasnamakan Allah. Tapi kelakuan masih jauh dari contoh-contoh akhlak yang baik. Dalam keadaan terpuruk, kok kenapa semakin terpuruk ya? Semakin ingat Allah. Ini ada hubungannya dengan law attraction, hukum tarik menarik. Apa yang kamu keluarkan dari dalam dirimu sebagai keluhan, maka itulah yang akan kembali kepada dirimu. Ketika kamu ingat Tuhan dalam keadaan sempit dan sedih, maka itu semakin membuatmu sempit dan sedih. Pikulu bihi marodum pajadahumullah marodum. Di dalam hatinya ada penyakit, maka justru ditambah penyakit itu. Bukan oleh Tuhan, tapi oleh kesalahan format. Jadi kalau berserah diri dalam keadaan kamu sedang kacau balau, sedang galau, itu bukan berserah diri namanya, itu namanya putus asa. Ini banyak orang yang belum bisa membedakan mana berserah diri, mana putus asa. Sedangkan untuk menghadap kepada Tuhan dengan berserah diri, awalnya itu harus apa coba? Tenang, tumanina, harus damai. Kan jelas di dalam syariat juga simbol-simbolnya sudah jelas. Kalau mau sholat harus wudhu dulu, harus suci dulu hati, pikiran, dan nafsunya. Tangannya tidak boleh mengambil yang bukan haknya, mulutnya tidak boleh bergunjing dan membicarakan orang lain. Harus suci dulu, harus wudhu dulu. Lalu dia harus memakai pakaian yang rapi dan bersih. Pakaian di situ simbol. Sandang pangannya, kehidupan duniawinya sudah tenang. Barulah dia bisa menghadap Tuhan dengan tumanina. Lagi pula di ayat-ayatnya juga selalu dijelaskan kan, ya ayat Tuhan nafsu mutmainah, irji'i ila rodiki rodiyata mardiya padhulil jannah. Hei orang-orang yang berada di dalam nafsu mutmainah, yaitu jiwa-jiwa yang sudah tenang, jiwa-jiwa yang sudah tidak memikirkan lagi duniawi. Bukan berarti tidak punya dunia, justru banyak dunianya. Dia sudah tidak khawatir lagi. Jiwa-jiwa yang sudah tenang, maka kemarilah dipanggil sama Tuhan. Hai orang-orang, paling tidak dia sudah jadi orang dulu.
Kalau misalnya dia masih binatang, tumbuhan, hewan, masih di 3 daya rendah di bawahnya, yang akan terpanggil. Jadi jangan maksain untuk ketuhanan, sementara daya-daya di dalam diri kita masih kesetanan. Jadi harus disesuaikan dulu frekuensinya. Kalau hidup kita belum tenang, belum damai, masih riweuh dengan keadaan dunia, jangan memaksakan. Karena frekuensi ketuhanan ini tinggi. Ibaratnya frekuensi ketuhanan ini dayanya 5 juta volt. Terus kita memiliki kabel yang cuman kekuatan 20 voltase. Ketika disambungkan dengan energi yang sangat besar, otomatis akan ngejepret. Tidak kuat untuk menerima tampungan energi yang besar. Bahkan diceritakan pada zaman Musa pun, ketika wahyu itu turun, gunung pun meletus. Air laut pun mendidih. Bumi pun terbelah. Kenapa? Mereka tidak mampu menampung amanah. Frekuensinya beda. Jadi ketuhanan tidak bisa diterima ketika daya-daya di dalam diri kita masih rendah. Maka selesaikan dulu urusan dirimu. Jangan memaksakan. Kalau hidupmu masih nggak tenang, khawatir, terus masih pusing dengan keuangan, masih carut marut dengan kehidupan, ya selesaikan dulu masalah pribadimu. Jadi orang dulu lah. Ya Tuhan, nafsu mutmainah, karena di situnya juga panggilan untuk orang, bukan untuk binatang, bukan untuk tumbuhan, bukan untuk benda. Benda, bumi, gunung, tanah saja tidak mampu menerima frekuensi ketuhanan sampai mereka meledak. Tumbuhan saja terbelah, hewan-hewan saja kocar-kacir, karena memang frekuensi ketuhanan tidak bisa diterima oleh frekuensi rendah, frekuensi kesehatanan. Apalagi pikiran kita belum tenang, hidup kita masih galau. Ya harus tenang dulu, yang dicari itu tenang dulu. Bahkan mencari duniawi saja, kalau belum tenang, itu nggak akan ketemu. Sama seperti kita ngejar-ngejar angin, kita tangkap, ya hilang. Jadi kalau ingin mendekat kepada ketuhanan, mendekat kepada rezekinya, mendekat kepada kedamaian dunia dan akhirat, ya harus tenang dulu, harus damai dulu, harus jadi orang dulu. Nah kalau kita buru-buru, padahal di daya kita masih daya rendah, masih carut marut dengan kehidupan dunia yang belum selesai dengan dirinya, memaksakan diri untuk mengejar frekuensi ketuhanan, yang ada malah kasihan, nanti bikin jepret. Sama seperti energi listrik yang ribuan voltase, kita nyelokin kabel yang kekuatannya cuman misalnya 20 voltase, itu akan ngejepret, nggak akan kuat. Makanya kenapa banyak orang yang ketika belajar hakikat jadi gila. Karena apa? Ya hakikat nggak bisa dipelajari, bro. Bukan pelajaran. Makanya ketika ada orang yang datang untuk belajar hakikat ke rumah saya tolak. Karena di sini saya bukan pesantren, saya tidak punya yayasan, saya tidak punya murid, dan saya bukan sebagai guru. Saya hanya sebagai guide kepada jiwa-jiwa. Itu adalah Roh Kudus sebagai guide atau sebagai penjaga 4 elemen benda, tumbuhan, hewan, dan jasmani, amarah, lawamah, supia, dan mutmainah. Dan yang dipanggil untuk mencapai frekuensi ruhani atau ketuhanan adalah orang yang sudah didaya orang, sudah mapan dulu kehidupannya. Paling tidak kalau tidak mapan juga dia sudah tidak lagi terpengaruh oleh kemelekatan duniawi. Tapi kalau misalnya dia masih terpengaruh oleh kemelekatan duniawi yang kuat mempengaruhi dirinya, tidak bisa. Tetap harus didaya orang dulu, harus tenang, harus tumanina. Kan sebelum ibadah sholat juga kan harus tenang dulu, harus tumanina, harus rapi dulu bajunya, bersih, sandang pangannya harus tercukupi dulu. Ini sama seperti pengalaman saya waktu
kalau bulan puasa di pesantren, jadi ketika maghrib orang ke masjid, cuman minum terus ke masjid. Ketika orang ke masjid, saya malah ke dapur santri. Nah, tiba-tiba ada ustadz yang masih di situ. Kata ustadz, ngapain kamu ke dapur? Katanya, itu kamu sholat dulu. Ah, nggak mau pak, kata saya. Saya lebih baik makan dulu. Karena saya lebih baik lagi makan ingat sholat daripada lagi sholat ingat makan. Ah, kalau katanya kata ustadz, ya iya, nyata loh. Kalau kita ibadah dalam keadaan lapar, nggak akan konsentrasi dengan baik, tidak akan tenang, tidak akan tumanina. Maka kalau misalnya Anda mau datang ke rumah saya, setidaknya Anda harus selesai dulu dengan masalah pribadimu. Kalau Anda mau datang ke rumah saya, membawa keluhan, itu sama saja Anda putus asa, bukan ingin berserah diri, itu namanya putus asa. Apalagi kalau misalnya jauh-jauh datang ke rumah saya, cuma untuk mengeluh, cuma untuk meminta perlindungan. Hei, minta perlindungan itu sama Tuhan. Saya itu cuma jembatan doang, guide untuk menyeberang jembatan. Minta tolonglah hanya kepada Allah. Cobalah bergantung kepada Allah, sedangkan Allah meliputi dirimu juga. Jadi kamu harus bergantung kepada dirimu sendiri, harus mandiri dulu. Berdiri di atas kaki sendiri, jangan bergantung pada orang lain. Lagian pula kalau orang-orang sudah mengenal hakikat, kita ketika datang pun tidak untuk merepotkan tuan rumah, tidak untuk merepotkan orang lain. Kalau kita merepotkan orang lain, berarti hidup kita masih sampah, masih kotoran-kotoran. Coba kalau datang itu bukan untuk membawa sampah, membawa keluhan, tapi datang itu setelah kita selesai dengan permasalahan hidupmu. Karena yang dipanggil itu adalah orang, bukan hewan, bukan tumbuhan, dan bukan benda. Kalau misalnya masih belibet di daya-daya rendah benda, tumbuhan, dan hewan, selesaikanlah dulu masalah dirimu. Karena Tuhan hanya memanggil ayat Tuhan nafsu mutmainah, hanya memanggil orang-orang yang beriman, bukan kambing-kambing yang beriman, bukan tumbuhan-tumbuhan yang beriman, bukan benda-benda yang beriman, kan? Orang-orang itu sudah tenang, sudah damai, sudah tidak kacau dengan berbagai masalah. Kalau Anda kacau dengan berbagai masalah, datang ke rumah saya, itu samanya membawa sampah. Jadi Anda harus selesai dulu dengan dirimu, tidak ada masalah apapun dengan hidupmu, datanglah untuk berserah diri. Kalau Anda punya banyak masalah, datang hanya untuk mengeluh, itu bukan berserah diri namanya, tapi itu namanya putus asa. Dan Anda nekat datang, itu nekat, bukan berani. Nekat itu tidak diperhitungkan. Harusnya Anda memperhitungkan. Ketika Anda datang kepada orang lain hanya akan menambah beban orang lain, itu namanya nekat. Kalau orang yang berani, ketika datang itu dia sudah mempersiapkan mentalnya, sudah memperhitungkan apa yang akan terjadi. Jadi dalam perang pun antara orang nekat dengan orang berani beda. Orang nekat itu adalah orang yang putus asa. Sedangkan orang yang berani adalah orang yang sudah bisa mengukur kapasitas dirinya. Jadi kalau namanya berserah diri itu bukan menyerah kepada keadaan, tapi menyerah ke dalam diri. Dan orang-orang yang menyerah ke dalam diri atau berserah diri pada Allah atau Islam, itu adalah orang yang sudah mampu memerangi hal-hal keadaan di luar diri. Bukan orang cengeng yang kalah oleh keadaan. Orang berserah diri itu berserahnya ke dalam. Kalau keluar, justru harus berjuang, justru harus berjihad. Kalau keluar, jadi kalau ada orang yang nunjuk, masa kita diem aja, saya mau berserah diri kepada Allah, ditonjok orangnya, marah, ya bengok lah. Terus Anda jualan, modalnya cuman misalnya 50.000, tiba-tiba ada orang, ini berapa? 40.000, ya terserah Allah aja, ya konyol itu namanya. Itu bukan berserah diri. Berserah diri itu ke dalam, hanya kepada Allah, kepada rasa dirimu. Kalau keluar, kita harus berjuang. Kalau misalnya Anda membeli barang
50.000. Mau Anda jual, ya paling tidaklah dijual menjadi 60.000 atau 70.000. Bukan kebalikannya dijual 30.000, itu bukan berserah diri namanya. Itu mah konyol. Jadi harus dibedakan mana putus asa, mana berserah diri. Karena ini banyak akhir-akhir ini orang-orang yang putus asa datang ke rumah saya. Beda lah, putus asa dengan berserah diri. Saya juga bisa merasakan frekuensi putus asa dengan frekuensi berserah diri. Kalau putus asa, selesaikan dulu masalahmu. Tuhan kan sudah membekali pikiran. Untuk apa? Untuk keduniaan. Gunakan dulu untuk menyelesaikan masalah-masalah hidupmu. Setelah selesai dengan semua masalah hidupmu, kamu sudah tenang, rina, tumanina, barulah bisa menghadap kepada berserah diri. Boleh datang ke rumah saya untuk menanyakan tekniknya berserah diri bagaimana. Baru saya akan menjadi guide yang senang hati, saya akan mengantarkan kepada jembatan. Ibaratnya saya itu pria jembatan, guide yang hanya yang mengantarkan. Tapi saya bukan jembatan, saya bukan tujuan. Nah, kalau seandainya Anda ingin menggantungkan hidup ke saya, berarti Anda secara tidak langsung menganggap saya Tuhan. Saya cuma guide yang menunjukkan. Sedangkan Tuhan itu ada di dalam dirimu sendiri. Bergantunglah kepadamu sendiri. Seperti berdoa. Kita berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Lah Allahnya di mana? Kan di dalam diri kita. Terus yang ngabulin siapa? Ya kita juga kan dengan gerak. Nah ngapain berdoa akhirnya? Nah kita sendiri yang gerak, kita sendiri yang ngabulin. Ya udah bergerak saja. Doa yang dimaksud adalah daya menyeru dengan gerak, bukan menyeru dengan permohonan dan meminta perlindungan dari orang lain. Cobalah mandiri dulu. Selesaikan dulu dengan masalah-masalah dirimu sendiri. Jangan datang karena putus asa, Bu. Ya, berserah dirimu putus asa itu beda. Karena dulu juga saya pernah begitu, datang dalam posisi putus asa, nekat gitu, karena saya udah gelap, udah nggak tahu lagi apa yang harus saya perbuat. Pekerjaan nggak ada, keluarga nggak ada yang mendukung, nggak punya uang. Akhirnya saya nekat. Nah setelah saya rasakan, oh ternyata nekat dengan berani beda. Nekat itu karena putus asa. Kalau berani itu penuh dengan perhitungan dan dia tahu kapasitas dirinya. Jadi datanglah ke rumah saya karena berani, bukan karena nekat. Datanglah